Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Akbar Utama dari jurusan Pendidikan Biologi semester 2 kelas C dengan NIM 11920600089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint mengenai analisis dan sintesis jurnal yang telah dilakukan dengan tema pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Ke slide pertama. Untuk jurnal ke-1 ini yaitu dengan judul Analisis Kesiapan Pembelajaran E-Learning saat Pandemi COVID-19 di SMK Negeri 1 Tambelang. Jurnal ini ditulis oleh Syamsul Jamal di Jurnal Nalar Pendidikan volume 8 nomor 1 Januari sampai Juni 2020. Nah, dari hasil analisis jurnal pertama ini didapat bahwa penerapan e-learning di suatu sekolah pada masa pandemi harus memperhatikan tingkat kesiapan dari beberapa faktor dengan menggunakan model e-learning readiness agar dapat menentukan strategi dalam pengembangan e-learning. Model e-learning readiness ini merupakan penilaian terhadap tingkat kesiapan penerapan e-learning di suatu sekolah. Ya, pada jurnal ini menggunakan model e-learning readiness dari Teddy and Swartman, di mana terbagi menjadi 6 faktor kesiapan. Yang pertama, kesiapan peserta didik, lalu kesiapan guru, lalu infrastruktur, dukungan manajemen, lalu ada budaya sekolah, dan kecenderungan pembelajaran tatap muka. Dari hasil jurnal pertama ini didapat nilai e-learning readiness-nya yaitu 3,45. Jadi bisa dikatakan bahwa sekolah di SMK Negeri 1 Tambelang ini siap untuk menerapkan pembelajaran e-learning, namun butuh peningkatan terhadap beberapa faktornya. Lalu untuk jurnal kedua yang berjudul Adaptasi Mahasiswa dalam Penggunaan Media Online sebagai Dampak Wabah COVID-19, ditulis oleh Mohdulkia, Nurmawan, Jajang Ar-Rahmana, dan Ahmad Syaiful Rahman di jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dari analisis yang terdapat dari hasil analisis tersebut terdapat bahwa adaptasi mahasiswa dalam penggunaan media online sebagai akibat wabah COVID-19 memiliki bentuk yang beragam, baik itu sebagai media pembelajaran, media informasi, dan yang lainnya. Jadi, adaptasi mahasiswa pada mahasiswa FISIP di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ternyata memiliki bentuk yang beragam karena mereka harus menyesuaikan diri dengan kehidupannya di rumah, dengan harus membagi waktu antara kuliah dan membantu orang tua ataupun yang lainnya. Lalu mereka harus beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru ini. Lalu untuk jurnal ketiga yang berjudul Campus Traffic and E-Learning During COVID-19 Pandemic, yang ditulis oleh Thomas Faval, lalu Francesca Soro, Martino Trevisan, Idilio Drago, dan Marco Melia pada jurnal International Journal of Computer Network. Dari hasil analisis jurnal ketiga ini didapat bahwa sejak kebijakan penerapan pembelajaran e-learning, akses internet mahasiswa dan trafik kampus menjadi meningkat akibat penggunaan media online dalam proses pembelajaran. Ini bisa didapat dari hasil yang mereka dapatkan bahwa telah terjadi peningkatan akses internet, baik itu ke aplikasi kampus Polito, yaitu Politeknik Torino di Italia, ataupun dengan mengakses aplikasi pembelajaran lainnya. Didapat bahwa terjadi peningkatan sebesar 2,5
kali, telah meningkat daripada akses internet sebelumnya, sebelum diterapkannya e-learning ini. Lalu kita masuk ke pengelompokan hasil kajian. Ada beberapa yang dapat diperoleh. Yang pertama, penerapan e-learning pada masa pandemi. Nah, ini dibahas pada 3 jurnal. Yang pertama dari Syamsul, yaitu penulis dari jurnal pertama. Lalu ada Dulkiah untuk jurnal yang kedua. Lalu ada Thomas pada jurnal yang ketiga. Lalu ada pun kesiapan dan adaptasi pembelajaran e-learning, di mana itu dibahas pada jurnal ke-1 dan kedua yang ditulis oleh Syamsul untuk jurnal pertama dan Dulkiah untuk jurnal yang kedua. Lalu ada pembahasan penggunaan media online dalam e-learning yang dibahas pada jurnal yang kedua yang ditulis oleh Dulkiah, lalu jurnal ketiga yang ditulis oleh Thomas. Lalu ada pun pembahasan kendala pembelajaran e-learning. Nah, ini dibahas pada jurnal yang pertama, yang ditulis oleh Syamsul, lalu jurnal kedua oleh Dulkiah, dan yang jurnal ketiga oleh Thomas. Lalu kita masuk ke sintesis. Nah, dari hasil sintesis yang didapat, yaitu terjadinya pandemi COVID-19 membuat pembelajaran di sekolah maupun kampus dialihkan ke rumah. Oleh karena itu, pemerintah memerintahkan kepada seluruh sekolah dan kampus untuk menerapkan sistem pembelajaran online atau e-learning. Ini dibahas oleh Syamsul, Dulkiah, Thomas. Hal tersebut membuat pihak sekolah dan kampus harus mempersiapkan e-learning tersebut dengan matang, yang dilihat dari berbagai aspek kesiapan, baik dari siswa ataupun mahasiswa, guru ataupun dosen, media pendukung, dan yang lainnya. Dengan metode e-learning readiness, untuk itu diperlukan sosialisasi dan pelatihan baik bagi siswa atau mahasiswa ataupun dan guru atau dosen agar mereka siap dengan penerapan e-learning tersebut dan dapat beradaptasi terhadap metode dan media pembelajaran e-learning dengan baik. Penerapan e-learning ini cenderung membuat para mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, mereka pun aktif untuk mengakses beberapa aplikasi pembelajaran, baik itu aplikasi umum ataupun aplikasi dari pihak kampus. Untuk lanjutannya, hal tersebut dapat membuat mereka bisa mendapatkan informasi lebih banyak dan memverifikasi informasi tersebut. Namun, penerapan e-learning sendiri ternyata membuat siswa ataupun mahasiswa harus memiliki koneksi internet yang baik agar bisa mengakses aplikasi pembelajaran dengan lancar. Apabila mereka berada di lokasi yang koneksi internetnya kurang baik, maka mereka akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran online. Adapun celah penelitian yang didapatkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul, model e-learning readiness disingkat ELR dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan penerapan e-learning di suatu sekolah ataupun kampus. Lalu faktor kesiapan tersebut diantaranya kesiapan siswa ataupun mahasiswa, lalu guru atau dosen, media pendukung, dan lainnya yang memang berpengaruh terhadap pembelajaran e-learning. Celah penelitian dari ketiga jurnal ini adalah analisis tingkat kesiapan pembelajaran e-learning atau e-learning readiness dari berbagai aspek pada suatu sekolah ataupun kampus dapat menjadi tolak ukur dalam mempersiapkan dan mengembangkan penerapan sistem pembelajaran e-learning. Dari ketiga jurnal ini, belum terlihat langkah pengembangan terhadap hasil analisis tingkat kesiapan e-learning sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ataupun materi yang kurang jelas, karena saya di sini masih belajar, dalam tahap belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.